Assalamualaikum, selamat sore. Kita kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, ini adalah pantauan sore hari kita untuk melihat dari progres capaian atau pengerjaan di lintasan Street Circuit Mandalika ini. Buat kalian semua saya ucapkan salam sejahtera. Semoga saja pada kesempatan sore ini ya kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita langsung saja menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Kita akan upload full lintasan di kesempatan sore ini, tapi sebelum itu kita perhatikan untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan di bagian sebelah kiri dulu ya, yaitu di bangunan gardu PLN. Jadi seperti yang kita lihat di sini di gardu PLN sampai sore ini sudah terlihat jelas untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan. Pemolesan sedang dilakukan tentunya di bagian pintu atau di bagian dinding depan maupun di bagian sisi kiri dan belakangnya sudah didapatkan. Tinggal untuk lanjutan saja pemolesan maka akan terselesaikan untuk bangunan gardu PLN yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus itu. Kita maju ke depan untuk melihat race control atau bangunan race control di sini. Nah, bisa kita perhatikan bersama-sama untuk lantai atas sudah dipasang untuk kacanya ya. Kita bisa perhatikan tadi di bagian sebelah kanan itu. Di sini juga masih terus dikerjakan, sejauh ini kita pantau bersama-sama. Untuk pengerjaan di bagian lantai bawah sudah didapatkan. Tinggal pemolesan saja tentunya di sedikit sana. Untuk pengerjaan di bagian lantai kedua masih terus difokuskan sampai sore ini. Bisa kita lihat bersama-sama aktivitas para pekerja masih terus melakukan pengerjaan supaya bisa terselesaikan untuk bagian bangunan race control yang ada di sebelah kiri trek lurus ini. Dan di kerangka atas kita bisa perhatikan ya, para pekerja masih terus melakukan progres untuk penaruhan nanti kerangka yang sudah dirakit tentunya di bagian bawah sana, dimana kemarin kita lihat untuk di bagian kerangka yang sudah didapatkan ternyata belum sesuai dari permintaan yang sudah ditentukan, maka diulang kembali atau didesain ulang ya, seperti itu ya lebih baiknya. Dan kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di sini. Sampai sore masih terus berlangsung, yaitu pemasangan di bagian kerangka atas untuk gantry lampu start yang berada di trek lurus ini. Jadi di sini sampai sore para pekerja terus melakukan aktivitas mereka. Ini yang kita tunggu tentunya ya untuk terpasangnya di bagian gantry lampu start ini. Dari tadi siang sudah diangkat untuk rangka yang satu ini dan saat ini sudah mulai dilakukan progres pembautan. Ya, buat teman-teman semuanya, untuk panjang di bagian kerangka yang dua ini ya, yang satu masih di bawah ini adalah 18 meter dan tinggi dari tiangnya ini adalah 8 meter. Jadi kalau keseluruhan kita total dari tinggi sampai panjang untuk kerangkanya itu 26 meter. 18 tambah 8 meter sama dengan 26 meter. Seperti itu ya, supaya tidak salah nantinya pada teman-teman semua. Karena untuk panjangnya ini adalah 18 meter dan tinggi tiang itu 8 meter. Jadi keseluruhannya 26 meter. Seperti itu yang disampaikan sama teman-teman YouTuber yang lain supaya tidak miskomunikasi. Oke, jadi kenapa memakai satu tiang saja? Karena seperti yang kita lihat di sini, di bagian sebelah kanan kenapa ada area grapple di bagian sebelah kanan ya untuk trek lurus? Karena nanti para pembalap setelah memacu kecepatan yang cukup tinggi dan mengambil tikungan di bagian tikungan ke-17, jadi untuk tiangnya kalau ada dua nanti dikhawatirkan bisa menjadi berbahaya buat para pembalap. Makanya dibuatkan satu di bagian sebelah kiri, kan tidak mungkin para pembalap akan maju atau kalau cross istilahnya tidak akan dibawa ke bagian sebelah kirinya. Makanya dilakukan untuk pemasangan tiang hanya satu saja untuk keamanan saja ya, safety lebih diutamakan. Dan kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di sini ya. Di sini ada teman juga ini, kita disuruh turun, coba kita turun sedikit. Ini kayaknya Pujet Mandalika ini ya, atau Bang Nuno. Aduh, mau dilempar kita ini, bahaya ya, kurang baik kalau seperti itu. Oke, kita lanjut ke area pedok. Nah, di sini di area pedok di kaplingan pertama, 2 dan ketiga sudah didapatkan. Kalau kita lihat di sini pengecoran sudah dilakukan juga untuk lapisan kedua yang ada di bagian area pedok ini supaya bisa terselesaikan dan kuat tentunya. Di sini masih terus dilakukan untuk pengecoran lapisan kedua yang kita ketahui. Para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka sampai sore ini tanpa lelah. Tentunya mereka terus melakukan aktivitas mereka supaya terselesaikan untuk bangunan atau
pengecoran di area pedok yang ada di sini ya, untuk segera dibangun nanti atau dirakit untuk pedok bentuk modular. Ya, kita lanjut lagi penelusuran kita di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat dari progres capaian pada sore hari ini. Kita sudah berada di tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus ini. Untuk pengerjaan di tunnel pertama sudah dikatakan fix ya, sudah rampung tentunya. Pemasangan di bagian lampu maupun pengerjaan, pemolesan, pengecatan di bagian sisi dinding kiri dan kanannya sudah dilakukan ini ya, bisa kita perhatikan. Mantap sekali progresnya. Kita mau masuk tetapi memang di sana ada tangga, ada kabel semuanya. Khawatir ya nanti cross. Oke, kita lanjut untuk melihat di bagian sisi sayap sebelah kanan. Seperti yang kita lihat di sana ya, kemarin terus dilakukan progres untuk penyambungan di bagian sayap sebelah kanan seperti yang kita lihat di pantauan kita pada sore hari ini. Perakitan besi sudah didapatkan tentunya. Pembuatan di bagian retaining wall-nya juga sudah dilakukan perakitan besi, tinggal untuk pengecoran lanjutan saja. Jadi di sini sudah bisa dikatakan bisa dilanjutkan untuk pengecoran pada malam hari ini, akan dilembur juga. Di sini lampu sudah disiapkan untuk progres lembur. Nanti perakitan besi yang belum terselesaikan akan terus dirakit ini ya. Jadi inilah dia situasinya pada sore hari ini. Sedikit lagi tentunya akan terselesaikan untuk bagian tunnel sayap kedua ini. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di depan sana, kayaknya ramai sekali ya. Ada apa? Coba kita perhatikan lebih dekat untuk melihat situasi yang sedang berlangsung di situ. Jadi di sini juga akan segera dilakukan progres lanjutan. Seperti yang kita ketahui di bagian area run-off belum dilakukan progres lapisan kedua. Maka pada sore hari ini bisa kita lihat bersama-sama para pekerja maupun para instruksi semuanya di sana ya, untuk melakukan progres pengecekan sebelum dilakukan progres pengaspalan lanjutan. Coba kita zoom sedikit ya, ternyata Mr. Graham juga standby di sana untuk melakukan progres lanjutan. Tentunya diukur di sini ya, diukur untuk kesesuaian dari elevasi yang sudah ditentukan supaya bisa melakukan progres lanjutan untuk pengaspalan lapisan kedua. Di sini belum dilakukan lapisan kedua, maka akan segera dilakukan juga untuk menyelesaikan dari mega project ini. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri, area drainase luar. Di sini ya terkoneksi menuju ke drainase inti tentunya nanti. Di sini pengecoran untuk di bagian dinding atau kerangka yang sudah ditaruh dan dicor ini menuju ke jalur luar. Di mana jalur luar nanti akan terkoneksi menuju ke outer surface road untuk jalur para masyarakat yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika atau masyarakat yang mau berkunjung ke kawasan KIK Mandalika menuju ke area pantai yang ada di sekitaran sirkuit. Dan kita perhatikan di sini untuk pembuatan di bagian tribun VIP. Seperti yang kita lihat pada sore hari ini, luar biasa di sini capaiannya bisa kita perhatikan. Untuk tiangnya sudah berdiri semuanya. Pengecoran terus berlangsung di sini memang. Siang malam dikerjakan untuk menyelesaikan dari penempatan untuk tribun VIP yang berada di tikungan pertama atau di Bukit Pink Hill ini. Jadi di bagian sisi sana ya masih 2-3 lubang itu belum dilakukan pengecoran untuk di bagian dasar. Di mana di sini pengeboran kemarin banyak sekali di satu lubang saja. 4 tiang dibor ya, atau 4 tiang maksud kita dibor di sana untuk pemasangan besi. Dan saat ini sudah dilakukan pengecoran dan ditaruh kembali untuk tiang di sini untuk kerangka di bagian tribun VIP. Luar biasa kokohnya kalau kita perhatikan dari sini ya. Untuk tribun ini sendiri mantap. Segera akan dilakukan progres pembangunan untuk tribun VIP yang berada di bukit tikungan pertama ini.
Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di kesempatan sore ini ya, keseluruhan tentunya. Di sini di tikungan pertama masih terus berlangsung. Untuk progres pengerjaan lanjutan diukur dulu, kalau perlu di cutting ya, yang memang di sisi yang dibutuhkan untuk perapian di bagian trek lintasan. Dan saat ini kita sudah berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat di sini, aktivitas di tikungan kedua memang sudah tidak begitu ramai, tentunya tidak ada. Karena memang di sini sudah sip semuanya, tinggal pengerjaan di area curb dan lapisan ketiga. Kita tunggu untuk progres lanjutan tentunya, untuk di bagian area track lane maupun di area run off yang berada di sini. Seperti yang kita ketahui, buat teman-teman yang baru bergabung ya, tentunya mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Dimana saat ini kita sudah berada di tikungan ketiga. Ini adalah tikungan ketiga dan di sini merupakan long lap penalty dari tikungan kedua, 3 menuju ke 4 di bagian sebelah kanan ini ya. Dan di sore hari ini kita akan melihat juga untuk hasil dari pengaspalan yang dilakukan di bagian run off dari tikungan ke-5 menuju tikungan ke-7, yaitu lapisan ketiga atau lapisan terakhir yang dilakukan di bagian sisi run off yang ada di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, di bagian run off juga harus 3 lapis ya, seperti dilakukan di bagian track lane. Jadi supaya nanti setara. Jadi tidak boleh nanti apabila di bagian run off ini lebih rendah, nanti berbahaya untuk para pembalap. Dan kalau kita perhatikan di bawah sana, memang untuk drainase kroton seperti yang kita ketahui untuk pengaspalan pada hari ini yaitu ketebalan 4 cm ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini batas dari pengaspalan yang sudah dilakukan. Kita bisa perhatikan bersama-sama. Jadi untuk area run off termasuk track lane juga atau track utama istilahnya ya. Jadi nanti harus sesuai dengan track utama dengan area run off supaya rata dan para pembalap lebih aman tentunya. Kalau lebih tinggi berbahaya, lebih rendah juga berbahaya. Jadi seperti yang kita harus pas dengan drainase kroton yang berada di bagian sisi trek lintasan yang berada di tengah ini. Ya, jadi seperti itu ya, supaya teman-teman semua mengetahui dari progres pengerjaan seperti lintasan-lintasan yang lain yang ada di dunia tentunya seperti itu. Jadi pengerjaan untuk area run off juga harus disesuaikan dengan track lane seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-6 menuju ke-7. Jadi batas pengaspalan tadi di sini ya. Mungkin akan dilanjutkan besok kembali ya, seperti yang kita lihat tadi memang AMP sudah mulai loading untuk melakukan progres lanjutan di pengaspalan. Kita tunggu saja mungkin di mana, di sini mungkin atau di bagian area run off yang berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 itu, atau mungkin di tikungan ke-10 kita pantau saja terus ke depan untuk melihat situasinya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi sedikit di bagian tunnel kedua. Di sini sudah mengering ya, luar biasa dari capaian sejauh ini kita pantau bersama-sama. Sampai saat ini tanggal 5 Agustus 2021 kita pantau bersama-sama untuk melihat situasi dan kondisi sampai sore ini. Luar biasa capaian didapatkan di lintasan sirkuit Mandalika sudah kurang lebih dari 90% tentunya. Dan kita di sini tarik ke belakang sedikit untuk melihat situasi yang ada. Di sini memang angin kencang sekali kita rasakan ini ya. Jadi kita tarik saja di sini ya supaya tidak oleng nanti drone kita. Dan di sini untuk jalur exit ya atau jalur terkoneksinya nanti di bagian outer surface menuju ke track lane maupun di bagian inner surface road menuju ke track lane. Di sini sengaja tidak ditanam area rumput karena memang akan dilakukan progres pengaspalan lanjutan. Kita tunggu saja untuk progres selanjutnya. Ya, di tikungan ke-9 menuju ke-10 area gravel sini sudah rapi sekali, tinggal lanjutan di bagian area run off maupun pengerjaan di bagian dinding sebelah kanan kalau kita dari sana. Kalau kita dari sini ya di bawah bukit ini ya, masih terus dilakukan progres pemasangan untuk di bagian safety fan-nya atau jaring-jaringnya. Ya, seperti yang kita lihat di sini, coba kita lihat di tikungan ke-10 apakah akan dilanjutkan untuk progres pengaspalan di sini atau di tikungan ke-13 seperti yang kita lihat tadi. Karena AMP sudah loading, mungkin kita tunggu saja. Ya, ternyata di sini masih menunggu untuk progres lanjutan. Kita tunggu saja. Jadi seperti yang kita perkirakan ya, karena memang pengaspalan tergantung dari instruksi para instruktur tentunya ya. Kita tidak terlalu tahu di mana untuk proses yang sudah siap maupun elevasi yang sudah pas,
maka dilakukan untuk proses pengaspalan tersebut. Kita kembali ke trek lintasan, di mana saat ini kita berada di tikungan ke 11 menuju ke 12. Di sini sudah dilakukan untuk lapisan kedua di bagian area run off. Tinggal lanjutan saja, tentunya kita tunggu saja untuk progres selanjutnya. Dan di sini bisa kita lihat untuk jalur exitnya seperti yang akan dilakukan di tikungan ke 9 tadi, seperti ini ya. Nanti terkoneksi untuk jalur evakuasi para pembalap apabila nanti kendaraannya mogok di tengah lintasan maupun terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, maka dibawa lewat sana untuk menuju ke area medical center. Ya, di tikungan ke-12 di sini sebagian sebelah kiri masih belum dilakukan progres pengaspalan untuk area verge, tentunya terkoneksi ke bagian area run off yang berada di sini. Ya, terlihat para pekerja di sana ya lagi tiduran di trek lintasan, memang capek sekali mereka. Mereka bekerja tanpa lelah tentunya dari pagi, siang sampai malam, bahkan lembur pagi kembali. Jadi luar biasa kita apresiasi untuk kinerja mereka sampai sejauh ini. Untuk membangun sirkuit memang tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti yang kita lihat di sini ya, banyak sekali dari elevasi juga harus ditentukan, kekuatan atau kelenturan tanah juga harus diprediksi, maka dilanjutkan untuk progres seperti ini. Ya, di tikungan ke-13 di sini seperti yang kita lihat untuk area run off sudah dilakukan progres lapisan prime coat dari 3 hari yang lalu. Kita masih menunggu ini untuk kesesuaiannya. Untuk pengaspalan lanjutan yang akan dilakukan sampai tikungan ke-15 di depan sana supaya terkoneksi di bagian area run off yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika. Ya, jadi tidak terasa kita sudah terbang kurang lebih dari 18 menit ini untuk melihat dari situasi yang ada di bagian keseluruhan lintasan. Dan kita lihat di sini sedikit ya untuk pengerjaan di jalur pit lane. Nanti di sini akan jalur exit atau jalur keluar nanti para pembalap untuk mengganti ban dan lain-lain di bagian area medical center, area pedok di depan sana ya. Kita bisa lihat di sana dan akan masuk lewat tikungan pertama seperti yang kita ketahui. Ya, mungkin buat teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih ya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, terus bersemangat bersama saya untuk melihat situasi dan kondisi sampai sore ini di lintasan sirkuit Mandalika kita. Luar biasa dari capaian sejauh ini kita lihat memang sedikit lagi akan terselesaikan untuk pembangunan di mega project sirkuit Mandalika. Ya, kita ketemu lagi sama Bang Nune ini kayaknya. Nah, ini kayaknya tidak bagus, ini mau melempar drone kita ini. Oke, jadi sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Kita akan bertemu kembali di lain waktu untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di Mandalika International Street Circuit ini. Sampai di sini saja saya ucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok ya. Untuk itu apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk itu saya Joni Ahmad mengundurkan diri bersama teman-teman yang bertugas di sini. Salam sejahtera, sehat selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.